semuanya, selamat sore. Puji Tuhan, buat sore hari ini kita masih bisa meluangkan waktu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun sekarang keadaannya lagi online, ibadah online, sekolah online, kuliah online, bahkan mungkin beberapa teman-teman kita ada yang kerjanya online di rumah juga. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Kita nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik.
rasakan dalam kondisi apapun, Tuhan tetap menyertai dan mengasihi kita. Kita pujikan lagu Kulihat Pelangi Kasih-Nya.
Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih pada hari ini Kau sudah memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk boleh berkumpul bersama, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong Kau nyatakan firman-Mu untuk kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran yang ingin Kau sampaikan pada kami. Pakailah hamba-Mu supaya boleh menyampaikannya dengan baik, dengan jelas, supaya mereka ini boleh mengerti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada satu hari, di sebuah perusahaan ternama, terdapatlah dua sekawan yang bekerja bersama-sama di situ. Yang satu bernama Benny, dan yang kedua bernama Bani. Suatu hari, Benny berkata pada Bani, "Duh, Ban, aku males banget nih mau kerja." "Loh, kenapa Ben?" Jawab Bani. "Ini loh, tiap hari kerjaannya gini-gini aja. Nggak ada yang baru. Bosan tahu rasanya diginiin terus." "Lah, kan justru seru, Ben. Aku malah seneng banget loh bisa kerja di sini. Ini kan, soalnya ini kerjaan impianku dari dulu." "Oh, ya bagus untukmu deh, Ban. Kalau aku sih tetap nggak suka ya. Soalnya aku nggak pernah sedikit pun pengen kerjaan ini. Dan dulu tuh aku pengennya jadi yang lain. Jadi bisnis kaya kek, main bola kek, apa. Nggak pengen aku kerja di sini." "Loh, kalau gitu, kenapa malah milih kerja di sini, Ben? Kalau emang kamu nggak suka?" Ditanya lagi. Jelas lah karena uang. Kalau nggak karena uang ya aku nggak mau kerja di sini. Kalau nggak mau dapat uang dari mana lagi kan kalau nggak kerja di sini juga. Oh, jadi gitu. Saudara-saudari, Benny adalah seorang pekerja yang bekerja dengan terpaksa. Dan karena itu, ia merasa pekerjaannya ini adalah sebuah beban untuknya. Pekerjaan ini menekannya. Tapi sebaliknya, temannya, Bani, bekerja dengan sukacita. Karena ia mengasihi pekerjaannya ini. Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sudah ia impi-impikan sejak dulu. Maka dapat kita simpulkan bahwa Benny adalah pekerja yang tidak merdeka, sedangkan Bani adalah pekerja yang merdeka. Namun, apa maksudnya itu? Apa itu pekerja yang tidak merdeka dan pekerja yang merdeka? Mari kita bersama-sama belajar dari firman Allah hari ini tentang apa itu kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan apa yang terjadi dalam pekerjaan kita atau pelayanan kita kepada Tuhan, kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Saudara-saudari, perenungan firman Tuhan kita hari ini diambil dari Galatia, pasalnya yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Galatia pasal 5, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, dari pembacaan tadi, kita menemukan kata yang menarik yang diulang 2 kali, yaitu kata merdeka. Tahukah kalian apa arti dari kata merdeka ini?
Kalau kita melihat di dalam KBBI, kata merdeka ini berarti bebas. Baik itu dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Jadi bebas. Nah, jika demikian, apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus bahwa kita telah dimerdekakan? Telah dibebaskan dari apa kita ini? Saudara-saudari, seperti yang pasti kita semua ketahui, kita dulunya sebelum kita percaya pada Kristus adalah orang-orang yang berdosa. Karena perbuatan Adam, setiap manusia dilahirkan berdosa, termasuk kita. Kedosaan kita ini adalah hal yang begitu merusak. Kedosaan ini menjalar layaknya racun dalam kehidupan kita. Ini mempengaruhi segala segi kehidupan kita. Itu membuat kita tidak bisa untuk tidak berbuat dosa. Namun, ketika kita percaya dan beriman pada Yesus Kristus yang telah turun ke dunia dan mati di salib untuk kita, Yesus menghapus segala keberdosaan kita itu. Yang memerdekakan kita dari keberdosaan kita. Sehingga kita sekarang mampu untuk tidak berbuat dosa. Ketika kita sudah dimerdekakan dari keberdosaan kita, maka artinya kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Dan kita akan tersadar bahwa kita perlu untuk hidup di dalam Dia, yaitu Sang Kasih yang sejati itu. Sebagaimana sudah saya sampaikan 2 minggu sebelumnya. Dan karena kita sudah tinggal dalam Sang Kasih yang sejati, kecepat atau lambat, pasti kita akan tergerak untuk menunjukkan kasih dalam kehidupan kita. Tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk seperti apa akan kita tunjukkan kasih kita itu? Jawabannya satu, dengan melayani. Kenapa bisa? Kok bisa? Dengan melayani. Mudah, saudara-saudari. Itu karena Dia, Allah sendiri, telah mengasihi kita terlebih dahulu. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, Rasul Yohanes sudah menunjukkan betapa Ia mengasihi kita. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 tercatat seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk disalibkan. Semua karena Ia mengasihi kita, setiap orang yang percaya kepadanya, supaya kita tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Jika kita menyadari kasih yang besar bagi kita ini, saya yakin akan muncul rasa syukur yang besar dalam hati kita, membuat kita ingin membalas kasih yang telah diberikannya bagi kita itu. Namun bagaimana caranya kita membalas kasih itu? Allah kan tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh. Lalu bagaimana caranya kita membalas kasihnya bagi kita itu? Mudah, saudara-saudari. Seperti yang sudah tadi saya katakan, cara membalas kasih Allah itu adalah dengan melayani. Lakukan pelayanan. Dengan melayani, kita akan bisa membalas kasih yang sudah Ia berikan terlebih dahulu kepada kita itu. Kasih yang begitu besar yang Ia berikan pada kita. Sampai Ia merelakan anaknya yang tunggal itu bagi kita. Memang, kelihatannya yang menikmati pelayanan kita adalah manusia
sama kita, bukan Tuhan. Mungkin kelihatannya seperti itu. Tapi, tahukah saudara-saudari, bahwa sebenarnya pelayanan kita terhadap sesama manusia itu sebenarnya memiliki nilai yang sama dengan melayani Tuhan. Ingatkah saudara-saudari apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai hukum yang terutama dan pertama, hukum yang kedua yang sama dengan itu di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Saya akan membacakannya untuk kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, dengan melayani dan mengasihi sama kita, berarti kita melayani dan mengasihi Tuhan pula. Tapi, pada kenyataannya, tidak setiap orang, tidak setiap kita melayani karena kita mengasihi Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Justru banyak orang melayani dengan agenda dan keinginan mereka masing-masing. Mungkin karena mereka dipaksa, karena mereka terlahir di keluarga Kristen misalnya, lalu mereka dipaksa untuk melayani. Atau mungkin karena mereka ingin ketenaran, mereka ingin terkenal, mereka ingin dikenal banyak orang. Atau mungkin karena mereka menginginkan uang hasil dari pelayanan itu. Kita tidak pernah tahu. Tapi orang seperti mereka ini yang melayani baik karena paksaan, karena menginginkan ketenaran, atau karena menginginkan uang, sebenarnya bukan orang-orang yang merdeka. Mereka ini masihlah orang-orang yang terikat dengan dunia ini, terikat dengan keberdosaan mereka. Mereka belum dimerdekakan oleh Kristus. Hanya orang-orang yang sudah melayani dengan kasihlah yang merupakan orang yang sudah merdeka sepenuhnya. Bagi mereka yang sudah merdeka sepenuhnya ini, tidak akan pernah terpikir lagi untuk melayani dengan agenda dan tujuan mereka sendiri. Mereka akan melayani dengan sepenuh hati mereka, dengan sungguh-sungguh di dalam kasih. Karena mereka sadar bahwa mereka sudah diberikan kasih yang begitu besar itu terlebih dahulu oleh Allah. Hal ini seperti yang sudah saya ceritakan di awal renungan kita hari ini. Beni dan Bani. Didi dan Bani bekerja di sebuah perusahaan yang sama. Dengan gaji dan jabatan yang sama. Tapi memiliki pandangan yang begitu berbeda tentang pekerjaan mereka. Padahal, yang membedakan mereka itu hanyalah bahwa Beni membenci pekerjaannya dan Bani mengasihi pekerjaannya. Tapi lihatlah pada akhirnya, betapa itu mempengaruhi pandangan mereka akan pekerjaan itu sepenuhnya. Beni adalah contoh yang jelas dari tipe orang yang melayani karena paksaan, karena dengan agenda mereka sendiri. Dan Bani adalah contoh dari orang melayani dengan kasih. Beni bersedia melakukan pekerjaan karena ia membutuhkan uang hasil pekerjaannya. Sedangkan Bani melakukan pekerjaan ini dengan semangat. Karena ini adalah pekerjaan yang sudah sejak dulu ia idam-idamkan. Lalu, kita sedang berada di posisi yang mana? Dari saudariku yang kasih. Apakah kita adalah sama seperti Beni? Yang melayani karena kita menginginkan sebuah hasil. Kita menginginkan hasil ketenaran, uang, atau hanya ingin menyelesaikan paksaan yang diberikan atas kita. Atau kita akan sama seperti Bani yang melayani dengan bersemangat. Karena kita mengasihi pekerjaan itu. Karena kita mengasihi orang yang sudah memberikan kita pekerjaan itu. Namun saudara-saudara,
sebelum kita sendiri mulai melayani dan mengasihi sama kita, sebagaimana yang seharusnya kita lakukan, kita perlu mengingat terlebih dahulu apa yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Yesus ingin kita mengasihi sesama kita, seperti kita telah mengasihi diri kita sendiri. Dan tentu saja, kita tidak akan dapat memberikan sesuatu yang kita tidak punya, bukan? Karena itu, kita perlu untuk mengasihi diri kita sendiri. Karena tanpa itu, tidak akan bisa kita mengasihi orang lain. Tapi bukan dengan cara yang ekstrim ya, mengasihi diri sendiri. Bukan cara seperti narsisme, bukan. Hanya saja kita perlu melihat dari sudut pandang Kristus. Bagaimana cara Ia mengasihi kita, bagaimana cara Ia melayani kita. Dalam kesemua itulah kita akan dapat mengerti dan menyadari betapa berharganya kita. Dan dengan itulah kita akan mampu untuk mengasihi diri kita sendiri dan sesama kita sebagaimana seharusnya. Sekarang saudara-saudariku yang kasih, setelah ini mari kita pulang dengan kasih. Mari kita mulai melayani satu dengan yang lain di dalam kasih. Sebagaimana sudah Ia ajarkan pada kita. Dan kita melakukannya bukan karena sebuah paksaan. Bukan karena kita menginginkan sesuatu. Tapi kita harus melakukannya. Karena kita sadar bahwa Ia sudah memberikan kasih yang terlebih besar itu terlebih dahulu pada kita. Karena sudah memberikan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini. Dihina, disesah, disalibkan, mati. Karena Ia mengasihi kita. Karena Ia ingin menebus dosa-dosa kita. Ia ingin menyelamatkan kita. Supaya kita tidak masuk ke dalam neraka yang kekal itu. Ia justru ingin supaya kita boleh bersama-sama dengannya di dalam surga yang kekal. Menikmati hadiratnya. Karena itu, mulailah. Layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu yang telah Engkau berikan pada kami pada hari ini. Kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu kembali pada hari ini, Tuhan. Apa yang sudah Engkau nyatakan pada kami pada hari ini, apa yang sudah Engkau singkapkan pada kami hari ini, Tuhan tolong supaya kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami ke depannya. Tuhan tolong bantu kami supaya mulai esok hari sampai selama-lamanya kami boleh sadar akan kasih-Mu yang begitu besar yang sudah Engkau berikan pada kami. Dan dengan itu kami akan melayani. Tuhan tolong kuatkan hati kami, sertai kami, supaya kami boleh melayani-Mu dengan sepenuh hati kami akan kesadaran kami itu. Tuhan tolong kegiatan kami juga ke depannya, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan. Semoga Engkau yang menyertai kami. Semoga Engkau yang menuntun kami supaya kami boleh melakukan semuanya itu di dalam kasih kami kepadamu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.